Terima kasih sudah mau nonton video ini, tapi jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu dukung channel ini terus untuk upload video setiap hari. Terima kasih. Selamat datang di Cerita Bebas Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang menguak fakta dan kebenaran salah satu website di Deep Web, The Red Room. Tak banyak orang yang tahu kalau internet itu sejatinya lebih luas daripada yang dikira. Ya, jika internet diibaratkan sebuah lautan, pengguna di seluruh dunia hanyalah mengakses bagian permukaannya saja. Sedangkan bagian yang lebih dalam atau yang disebut deep web sangat jarang tersentuh. Alasan kenapa bagian ini jarang diakses adalah karena prosesnya tidak semudah apa yang kita kira. Lagi pula, konten yang ada di deep web memang tak layak untuk dikonsumsi. Ya, sudah jadi anggapan umum kalau deep web itu isinya adalah hal-hal buruk, mulai dari jual beli drug sampai prostitusi bocah ada di dalam sana. Tak cuma itu, di dalam deep web juga ada yang namanya red room. Website ini semacam media streaming seperti YouTube, tapi ia hanya menampilkan video-video gila yang akan membuat kita sakit mental begitu menontonnya. Red Room ini berisi video-video yang mempertontonkan adegan penyiksaan, tapi tentu tidak sesederhana itu. Nah, lebih dalam soal Red Room, berikut adalah fakta-fakta dari website tersebut yang pasti bakal bikin kamu merinding. Yang pertama, Red Room ada di kedalaman Deep Web. Belakangan Deep Web jadi bahasan yang cukup menarik banyak orang, terutama soal apa yang ada di dalamnya. Nah, berkaitan dengan Red Room tadi, web ini juga jadi salah satu alasan kenapa orang-orang menyelami mulai berani deep web. Mereka penasaran apakah rumor ngeri soal website tersebut memang benar adanya atau hanya bualan. Namun, untuk mengakses Red Room tidak semudah mengetikkan bombastis.com di address bar browser kita. Tapi ada banyak mekanismenya. Red Room ini ibarat kita mencari sebuah jarum di tumpukan jerami. Butuh menyelam lebih dalam untuk bisa membuka situsnya. Yang kedua, sangat susah untuk masuk Red Room. Masuk Red Room tidak semudah mengetikkan alamat di browser adalah fakta. Butuh banyak hal memang untuk bisa mengakses web satu ini. Pertama, kita harus masuk deep web dulu. Caranya adalah melakukan banyak konfigurasi, mulai IP sampai pakai browser tertentu. Ada software tambahan juga yang harus dijalankan agar bisa tetap anonymous. Lalu langkah berikutnya adalah mencari Red Room itu sendiri. Caranya pun juga tidak simpel. Kita harus melewati banyak protokol keamanan ini itu. Banyak orang yang mencoba untuk mengakses Red Room, tapi mereka tak kunjung bisa menemukannya. Intinya, mencari web ini tak semudah seperti apa yang kita bayangkan. Ketiga, ngerinya konten Red Room yang akan membuatmu muntah. Suguhan utama di Red Room adalah video-video penyiksaan. Bukan hanya sekedar video saja, tapi yang live alias langsung. Jadi, akan ada oknum di sana yang merekam seorang sedang menyiksa korbannya secara real time. Soal siksaannya sendiri
bukanlah sesuatu yang biasa-biasa, melainkan sangat keji. Ya, tak hanya sekedar memukul atau menampar, si pelaku bisa saja melakukan hal-hal gila seperti menghantam kepala korban dengan besi, atau bahkan memotong anggota tubuhnya. Bahkan yang ngeri lagi, konon Red Room juga menampilkan adegan-adegan membunuh yang benar-benar sadis. Keempat, audiens bisa berpartisipasi dalam Red Room. Tak hanya satu arah, Red Room juga menjembatani audiens yang ingin berpartisipasi. Caranya sendiri adalah lewat chat atau Bitcoin. Chat dipakai untuk berkomunikasi, sedangkan Bitcoinnya sendiri digunakan sebagai ganti uang. Jadi, audiens bisa menyuruh si oknum untuk menyiksa korbannya, kemudian Bitcoin diberikan secara atau sebagai bayarannya. Ya, jadi audiens di sini juga menentukan hidup dan matinya si korban. Beberapa orang memang bersedia untuk membayar mahal demi tontonan prosesi kematian. Namun, beberapa yang lain sudah cukup puas dengan melihat korbannya muntah darah. Memang seperti inilah wajah deep web. Yang kelima, Red Room sering dianggap bualan dan omong kosong. Banyak orang yang yakin kalau Red Room itu ada, tapi banyak pula yang menyaksikan keberadaannya. Memang selama ini tak pernah ada bukti nyata soal eksistensi web ini. Entah hanya sekedar screenshot atau bahkan video. Makanya sebagian orang pun hanya menganggap Red Room sebagai cerita yang dilebih-lebihkan. Tapi kalau melihat dari fakta di atas soal Red Room yang sama sekali tak mudah untuk ditemukan, dari sana kita bisa bilang juga kalau website ini sebenarnya ada. Hanya saja orang-orang tak pernah tahu cara masuknya. Sebenarnya bisa saja bukti-bukti dibeberkan. Hal ini jelas akan membahayakan karena jika terbukti masuk deep web, bisa terkena ancaman kejahatan cyber. Inilah ngerinya deep web. Di dalamnya begitu banyak kegilaan yang bisa dinikmati. Siapa yang bisa masuk, termasuk Red Room, yang mungkin kita tak lebih dari website gila yang lebih baik tak perlu dikunjungi sampai kapanpun. Terlepas dari itu, memang seperti inilah realita sisi lain dari internet yang kita tahu. Demikianlah kisah tentang deep web kali ini. Semoga Anda